Rudal Rusia terus bombardir Ukraina. Militer Rusia belum mengurangi intensitas serangan terhadap sejumlah kota di Ukraina. Bahkan intensitas serangan terus meningkat, di mana akibat yang ditimbulkan sungguh bikin miris. Terbaru, Rusia menggempur 2 kota di Ukraina pada Sabtu pagi. Akibatnya, sejumlah infrastruktur dan bangunan tempat tinggal hancur. Demikian dikemukakan kepada wilayah Poltava. Poltava, rudal menghantam salah satu fasilitas infrastruktur tadi malam, tulis Dmitry Lunin dalam unggahannya. Kremenchuk, banyak terjadi serangan di kota pagi ini. Lunin kemudian mengatakan sedikitnya 4 rudal menghantam 2 objek infrastruktur di Poltava. Meski menurut informasi awal, 3 pesawat musuh menyerang fasilitas industri Kremenchuk. Kota Poltava merupakan ibu kota wilayah Poltava bagian timur Kiev. Sementara Kremenchuk adalah salah satu kota terbesar di daerah tersebut. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan korban. Reuters belum dapat memverifikasi langsung laporan tersebut. Rusia menyangkal telah menargetkan warga sipil dalam perang yang diluncurkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari. Moskow menyebut serangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II itu sebagai operasi militer khusus. Sementara itu, Kepala Wilayah Dnipro, Valentin Reznisenko, lewat unggahannya mengatakan rudal menyasar fasilitas infrastruktur hingga melukai 2 orang yang menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dnipro merupakan wilayah Ukraina barat daya. Ancaman besar menanti warga Ukraina usai Rusia meninggalkan kota, sebut Presiden Volodymyr Zelensky. Ancaman tersebut bahkan dikatakannya sebagai bencana total yang tentu saja mematikan. Bahkan saking mengerikannya dan sangat berbahaya, ia meminta warga untuk berdiam diri dulu di rumah setelah dipastikan semuanya bersih. Lantas apa yang menyebabkan akan terjadi bencana total di Ukraina? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan rakyatnya Sabtu pagi bahwa mundurnya pasukan Rusia menciptakan bencana total. Di luar ibu kota, Kiev, saat ini mereka meninggalkan ranjau di seluruh wilayah, bahkan di sekitar rumah dan mayat. Mereka menambang rumah, peralatan pertambangan, bahkan mayat orang yang terbunuh. Kata Zelensky dalam video pidato malamnya kepada bangsa, ada banyak kabel trip, banyak bahaya lainnya. Dia mendesak warga untuk menunggu untuk melanjutkan kehidupan normal mereka sampai mereka yakin bahwa tambang telah dibersihkan dan bahaya penembakan telah berlalu. Dia mengeluarkan peringatan itu ketika krisis kemanusiaan di kota pelabuhan Mariupol yang dikelilingi semakin dalam dengan pasukan Rusia memblokir operasi evakuasi untuk hari kedua berturut-turut dan Kremlin menuduh Ukraina meluncurkan serangan helikopter ke depot bahan bakar di tanah Rusia. Ukraina membantah bertanggung jawab atas ledakan berapi-api itu. Tetapi jika klaim Moskow dikonfirmasi, itu akan menjadi serangan perang pertama yang diketahui di mana pesawat Ukraina menembus wilayah udara Rusia. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dapat dianggap menciptakan kondisi yang nyaman untuk kelanjutan pembicaraan, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov 5 minggu setelah Moskow mulai mengirim lebih dari 150.000 tentaranya sendiri melintasi perbatasan Ukraina. Rusia terus menarik beberapa pasukan daratnya dari daerah sekitar Kiev setelah mengatakan awal pekan ini akan mengurangi aktivitas militer di dekat ibu kota Ukraina dan kota utara Chernihiv. Di Kiev ada kelegaan bahwa Ukraina telah berhasil menghentikan kemajuan Rusia di ibu kota untuk saat ini. Tetapi mereka tidak lengah. Banyak yang yakin itu bisa berumur pendek, lapor Bedora Pata dari CBS News. Dari tentara seperti Sergei yang membela Kiev, hanya ada penghinaan terhadap klaim Rusia yang secara dramatis mengurangi operasi di dekat ibu kota. Sergei mengatakan dia tidak percaya Rusia dan mungkin itu hanya mundur dalam persiapan untuk serangan yang lebih kuat. Sergei terakhir mengambil pistol 25 tahun yang lalu selama wajib militernya. Dalam beberapa minggu, putranya berusia 18 tahun dan akan bergabung dengannya dalam pertarungan kebrutalan Rusia hanya memperkuat tekad mereka. Ukraina dan sekutunya memperingatkan bahwa Kremlin tidak mengurangi eskalasi untuk mempromosikan kepercayaan di meja perundingan seperti yang diklaimnya, tetapi malah memasok dan memindahkan pasukannya ke timur negara itu. Gerakan-gerakan itu tampaknya merupakan persiapan untuk serangan intensif di wilayah Donbas yang sebagian besar berbahasa Rusia di timur negara itu yang meliputi kota Mariupol. Masih ada lebih dari 150.000 penduduk yang tersisa di dalam kota itu, tidak dapat atau tidak mau pergi karena tank-tank Rusia terus menggempur apa yang tersisa darinya. Pada hari Sabtu, konvoi Palang Merah lainnya akan berusaha untuk mengevakuasi lebih banyak penduduk dari kota
yang telah dikepung selama 5 minggu.